Our enemy has always been the same, namely the angel who wants to be like God. Usually we know as a Lucifer. And God has given the authority of the world kingdom to Satan. If this world has a lot of evil, it is because the devil has ruled the world. And in under the sky, there is nothing new. We can see disease, greed, idol worship, sign of nature, and etc. When you are attacked by the devil, Satan uses different people but the same knowledge. For example, the spirit of lust. I have found this a lot by men who use it to bring me down. Different people have different summons, but the motive is the same. So all over the world, this is the same case. And wicked people are different in words and different in how they only want to see the destruction of our lives. Like the Israelites from the past, they had the same enemies who wanted to destroy them. But God always defended and gave deliverance and victory to each of their enemies. 2 Chronicles 20 chapter 29, and the fear of God was on all the kingdoms of those countries when they had heard that the Lord fought against the enemies of Israel. And if God reconciling your relationship with your enemies, does not mean uniting with them. You must remain carefully with your enemies, because there are those who do not yet believe in the Lord Jesus completely and still have ties to the devil. Don't you want to be like Solomon? He made peace with his enemies, but was even dragged down by other gods for marrying pagan women. Therefore, you have to be careful. You need the voice of the Holy Spirit and wisdom from God so that you can quickly find out who are the people who are reconciled, whether they want to follow the Lord Jesus or not, so that we can get rid of the people who are not truly in God, because they will become a snare for our spiritual journey. Musuh kita dari dulu sama, yaitu malaikat yang mau menjadi seperti Tuhan. Dan kita bisa mengenal namanya yang disebut Lucifer. Tuhan sudah memberikan kuasa kerajaan dunia ini kepada setan. Jadi jika dunia ini banyak kejahatan, itu karena iblis sudah menguasai dunia ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru, saudara-saudaraku. Dan kita bisa lihat berbagai macam penyakit, keserakahan, penyembahan berhala dari dulu, tanda-tanda alam, dan lain-lain. Jadi ketika Anda diserang oleh kuasa kegelapan, setan menggunakan orang yang berbeda tetapi mempunyai ilmu yang sama. Misalnya roh hawa nafsu. Hal ini banyak saya temukan oleh laki-laki yang mau menjatuhkan saya. Dan pria ini ya berbagai saya kenal ya, sebagian ya penyihir gitu. Dan dia mengirimkan roh hawa nafsu. Dan yang lain juga mengirimkan roh hawa nafsu. Yang nggak semua penyihir sih, tapi ada juga yang mereka memakai dukun, yaitu untuk menjatuhkan. Jadi beda-beda dukunnya,
tapi motifnya sama. Nah, ini salah satu contoh aja. Jadi di seluruh dunia ini kasusnya sama. Dan orang jahat beda perkataannya dan beda hatinya. Mereka hanya ingin melihat kehancuran kita. Nah, seperti bangsa Israel dahulu kala, mereka mempunyai musuh yang sama, ingin membinasakan mereka. Namun Tuhan selalu membela dan memberikan kelepasan kepada setiap musuhnya. Dan saya akan bacakan bagaimana bangsa Israel dilepaskan oleh musuhnya di 2 Tawari 20 ayat 29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan, negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan jika Anda diperdamaikan dengan musuh-musuh Anda, bukan berarti untuk bersatu dengan mereka. Anda harus tetap berhati-hati karena sebagian mereka itu tidak mau betul-betul bertobat. Mereka hanya memakai topeng aja. Karena mereka tuh masih memiliki ikatan yang sangat kuat dengan iblis. Apakah Anda ingin seperti Salomo? Salomo yang berdamai dengan musuh-musuhnya, malah dia keseret-seret oleh ilah-ilah lain. Karena apa? Ya karena Salomo menikahi wanita pagan, menikahi wanita-wanita kafir. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, berhati-hatilah selalu. Anda harus membutuhkan Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan agar Anda segera mengetahui siapa saja orang-orang yang diperdamaikan, apakah betul-betul mau mengikut Tuhan atau tidak. Kita harus menyingkirkan orang-orang yang tidak benar-benar berada di dalam Tuhan, karena akan menjadi jerat bagi perjalanan rohani kita.